叫于三门派长老此物。这片龙鳞吧，算是我请护卫。没问题，他去别我去还稳。昏迷不醒，恐怕需要你们去看一看。心儿，要你的命！现在立刻去办。父亲那边我来解释。开门！快去看看，我担心会被他破完呢。物语，住手！玄无心。噬心骨。Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang masih berlatar di tempat pelelangan. Tapi semua penjualan yang dilakukan Bos Muyun sudah selesai. Dan kini tinggallah melakukan strategi baru untuk melakukan siasat menghadapi Gunung Xuankong. Yang katanya jika Gunung Xuankong melakukan tindakan perburuan kepadanya, maka bos kita bertekad untuk bergerak tidak membiarkan mereka bisa kabur. Di saat bersamaan, di sana datanglah Yekyu dan Shinya datang melaporkan beberapa informasi kepada Bos Muyun. Pertama, dia mengatakan jika tugas pengantaran Peng Jiu dan juga Peng Yu'er sudah selesai. Kemudian yang kedua, Yekyu mengatakan jika adanya seseorang yang berkunjung ke Pulau Luohun, yang katanya datang untuk membantu bos kita. Sontak Bos Muyun penasaran dan menanyakannya siapakah gerangan orang tersebut. Dan ternyata seseorang tersebut mengakui namanya adalah Tuan Shi. Yang tentu aja dia ini merupakan alkemis dari sekte pedang yang dulu Bos Muyun juga mengenalnya. Setelah mengingatnya, bos kita tidak terlalu menghiraukannya dan meminta Yekyu agar mengesampingkan dia dulu. Karena kini bos kita menyuruh Yekyu untuk segera pergi ke sekte 10.000 formasi, sekte pil, dan juga sekte senjata memberikan sisi emas ini kepada mereka. Sontak aja Meng Yao cukup terkejut karena bagaimana bisa bos kita memberikan harta berharga kepada mereka. Yang jelas aja pemberian harta ini tidaklah gratis, itu karena bos kita sudah melakukan kerjasama dengan ketiga sekte ini. Dan pemberian sisik ini merupakan perlindungannya sekaligus untuk menambah kepercayaan mereka. Alhasil mendengar itu semua orang pun mengerti dan akhirnya setuju. Selain itu, bos kita juga bilang ketiga sekte tersebut sebenarnya sudah mengutus murid-murid mereka untuk bergabung dengan aliansi darahnya, seperti Tianwu, Su Jiaomeng, dan yang lainnya. Adapun sekte 10.000 sudah mempunyai jasa karena telah melindungi Shinya dengan sangat baik. Karena kata bos kita, sisik naga ini tidak berarti jika dibandingkan dengan Shinya. Alhasil mendengar itu baik Meng Yao dan juga Muyun, keduanya mencoba menggoda Shinya membuat dia pun menjadi malu-malu kucing. Alhasil perbincangan pun selesai dan mereka pun akan segera bubar. Tapi sebelum itu di sana Muyun berharap dalam kompetisi formasi nanti Shinya dapat melakukan gebrakan yaitu menjadi juara kompetisinya. Sontak aja Shinya pun berjanji kalau dirinya siap menjadi juara dan tidak akan membuat malu aliansi darahnya. Dan setelah itu kini saatnya mereka pun bubar. Singkat cerita, beberapa waktu pun telah berlalu dan kita diperlihatkan adanya Master Shao yang tengah membaca sebuah catatan pembelian dari Bos Muyun. Tentu semua bahan yang Muyun beli sebenarnya sangatlah langka yang menurut Master Shao Bos Muyun ini sedang mencoba untuk membuat bangkrut pavilionnya. Yang tentu aja perkiraan Master Shao ternyata salah, di mana Bos Muyun bilang dia tidak berniat seperti itu. Hanya aja dia tahu kalau semua bahan yang dia beli sebenarnya sangat melimpah di pavilion Tianbao. Yang ternyata persoalan dari Master Shao bukanlah tentang bahan-bahannya, melainkan adalah transportasi yang harus dilakukan pavilionnya yang harus melakukan perjalanan jauh ke 3.000 dunia kecil. Karena semua bahan yang diinginkan Bos Muyun semuanya ada di sana. Dalam hal ini, Master Shao meminta bos kita untuk menunggu dalam waktu yang cukup lama. Di sana, Bos Muyun tidak keberatan sama sekali dan siap menunggunya.
Perbincangan pun kemudian beralih dengan berita terbaru mengenai kompetisi formasi yang hari ini sudah dimulai. Tentu Master Shao bertanya kenapa Bos Moyun tidak melihatnya. Dengan pede bos kita bilang kalau dirinya tidak perlu mendatangi kompetisinya karena bos kita sudah tahu jika pemenangnya sudah pasti Xingya. Tapi nampaknya Master Shao tidak sependapat dengan Bos Moyun. Itu karena di dalam kompetisinya adanya beberapa orang yang jago dalam ilmu formasi, di mana dia mengungkapkan identitas master formasi dari Gunung Xuankong yang adalah Xuan Wuxin. Tentu Bos Moyun juga sempat memikirkannya, tapi dia yakin dengan pengalaman Xingya yang belajar di Sekte 10.000 formasi. Jadi dia pun tidak perlu khawatir akan hal itu. Yang dimana jika terjadi sesuatu pada Xingya aja, maka Bos Moyun mengira Sekte 10.000 formasi pasti akan bertindak. Kemudian di sela obrolan mereka tiba-tiba adanya seseorang penjaga yang melaporkan mengenai berita tentang kompetisi formasi. Yang dimana dia memberitahu kalau di kompetisi itu adanya seorang peserta yang bernama Xingya yang sudah terluka akibat pertarungannya dengan Xuan Wuxin. Sontak aja Bos Moyun pun menjadi murka serta menanyakan mengenai kondisi dan di manakah Xingya sekarang. Tentu Xingya sudah dibawa oleh Sekte 10.000 formasi untuk dirawat menyembuhkan semua lukanya. Tak basa-basi lagi bos kita juga langsung bergerak menuju ke Sekte 10.000 formasi. Sementara itu Master Shao juga memerintahkan penjaganya untuk mengambil pil semesta pelindung hati yang akan dikirimkan ke Sekte 10.000 formasi. Singkat cerita, Bos Moyun pun sudah sampai di Sekte 10.000 formasi. Dengan murka dia pun datang dan berteriak agar segera membuka gerbangnya. Di sana ada dua penjaga yang malah menghentikan bos kita ini. Bahkan keduanya mengatakan jika di sektenya siapapun kalau mau masuk ke dalam maka harus memiliki tanda identitas. Dan kini bos kita tidaklah memilikinya membuat keduanya pun kekeh untuk menghadangnya. Di sana Bos Moyun juga sempat meminta kedua penjaga agar memanggil ketua sektenya serta memberitahukan kalau yang datang adalah dirinya. Namun keduanya malah tidaklah menghiraukannya dan langsung membuat bos kita menjadi murka. Melihat itu dengan spontan kedua penjaga pun juga tidak tinggal diam dan mereka segera mengeluarkan formasi pelindungnya. Namun bos kita tidaklah gentar dan langsung aja memulai menghancurkan formasinya. Di dalam sekte, kita juga diperlihatkan adanya Xingya yang sedang terbaring pingsan. Di sana juga terdapat Tianyi yang sedang memeriksa dan mencoba untuk mengobatinya. Namun dia tidaklah mampu untuk menyembuhkan Xingya karena dia baru tahu di dalam tubuhnya Xingya terdapat racun yang sangat aneh. Sontak aja Wan Duopu sebagai ketua sekte menjadi gelisah. Dia kebingungan dengan apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan Xingya. Namun Tianyi menenangkan ketua sekte meskipun mereka tidak bisa menyembuhkannya. Tapi Tianyi percaya kalau ada seseorang yang bisa menyembuhkannya yang tentu aja tiada lain dan tiada bukan adalah Bos Moyun. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba seorang penjaga melaporkan mengenai sesuatu yang buruk terjadi di sektenya. Yang mana Bos Moyun telah datang ke sekte mereka sembari terus menghancurkan formasi sektenya. Langsung aja mendengar itu ketua sekte pun segera memintanya untuk menemui bos kita karena dia takut jika aja tidak dihentikan. Maka sudah pasti formasi milik sektenya akan beneran dihancurkan. Benar aja sesuai dugaan, Bos Moyun sudah menghancurkan hampir 31 formasi di sekte ini. Membuat ketua sekte semakin panik dan segera bergegas untuk menemuinya. Di luar sekte, benar aja bos kita mulai menghancurkan satu persatu formasi milik sektenya. Tak lama muncullah ketua sekte yang meminta bos kita agar segera berhenti. Dia bilang semua masalah ini sebenarnya adalah kesalahpahaman, jadi kedatangannya ke sini hanyalah untuk menjemput Bos Moyun. Alhasil Bos Moyun pun mengiyakannya dan ketua sekte segera membuka semua formasi yang menghalanginya. Tapi ketika semuanya akan melihat Xingya, tiba-tiba gerombolan praktisi Gunung Xuankong datang ke sana. Yang ternyata itu adalah Xuan Wuxin dan antek-anteknya. Diketahui tujuan kedatangan mereka tiada lain adalah untuk mengambil hadiah kompetisi yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Sekte 10.000 formasi.
Namun jelas tindakan Gunung Xuankong membuat semua orang menjadi kesal, tak terkecuali Bos Moyun yang sungguhlah murka. Awalnya gerombolan Gunung Xuankong masih kekeh memaksa meminta hadiah tersebut. Tapi ketika Bos Moyun sudah mengancamnya, ketiganya pun menjadi gentar karena mereka melihat adanya Master Moyun terlihat dari tubuh Bos Moyun. 我只问一句，是不是你伤了心啊，就要有付出代价的觉悟，一个都不会放过。 Membuat ketiganya menjadi ketakutan dan menyetujui semua permintaan bos kita. Akhirnya setelah itu bos kita pun segera masuk untuk melihat kondisi Xinya. Dia juga langsung memeriksanya dan ternyata di dalam tubuhnya Xinya terdapat monster yang mematikan, yaitu parasit pemakan hati. Lalu apakah bos kita bisa menyembuhkannya? Jika penasaran, maka kita tunggu aja untuk cerita selanjutnya di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.